Virus rabies merenggut nyawa Gina Angela Kabau di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Warga desa Kualin, Kecamatan Kualin itu diduga digigit anjing rabies pada tanggal 14 April 2023 dan menghembuskan napas terakhir pada Minggu 11 Juni. Ya, Gina Angela Kabau merupakan korban meninggal kedua akibat rabies. Lalu sejauh mana penanganan wabah rabies di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan? Untuk membahasnya kami sudah tergabung dengan Adi Talo, Jubir Satgas Penanganan Rabies Kabupaten Timur Tengah Selatan. Selamat pagi, Pak Adi. Selamat pagi. Ya, Pak Adi, untuk saat ini pertanyaan pertama, bagaimana kondisi terkait dengan wabah penyakit rabies di sana, Pak? Memang masih KLB sejak 30 Mei atau bagaimana kondisinya saat ini? Ya, jadi dapat kami sampaikan bahwa KLB rabies sudah ditetapkan sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan 13 Juni 2023 dan hari ini tanggal diperpanjang lagi selama 14 hari ke depan. Namun demikian dengan peningkatan kasus rabies yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang dari hari ke hari bahkan dari bulan Mei sampai dengan saat ini menunjukkan tingkat gigitan anjing yang meninggi dan cukup signifikan, maka penyataan KLB ini akan kami teruskan, begitu, Mbak. Untuk saat ini total ada berapa warga, Pak Adi, yang terkena gigitan? Ya, sampai dengan posisi tanggal 13 jam 18.00 bahwa masyarakat yang laporan dari masyarakat yang terkena gigitan sudah sebanyak 307 kasus. Dari sebelumnya tanggal 12 sebanyak 270 kasus. Artinya ada penambahan 37 kasus dalam sehari waktu kemarin. Berarti ini grafiknya terus naik ya, Pak Adi. Lalu langkah apa saja nih yang akan dilakukan guna untuk menghadapi wabah rabies ini? Ya, baik. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah yang pertama memang sudah dilakukan pernyataan KLB rabies. Dan yang kedua kita membentuk posko atau rabies center untuk mendapat laporan-laporan masyarakat. Yang ketiga bahwa ada instruksi kepala daerah berupa instruksi Bupati Timur Tengah Selatan terkait dengan upaya-upaya pencegahan maupun penanganan HPR maupun manusia atau orang-orang yang terkena gigitan anjing. Yang keempat adalah kita melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat bagaimana masyarakat bisa lebih peduli atau waspada terhadap wabahnya atau merajalelanya gigitan anjing yang tersebar di wilayah Kabupaten TTS. Karena kalau kita lihat dari data sampai dengan posisi tanggal 13, kasus gigitan anjing ini sudah sampai kepada 25 kecamatan dari 32 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Begitu, Mbak. Iya, baik. Pak Adi, ini bagaimana sih cara untuk mendeteksi anjing yang sudah terkena virus rabies? Apakah nantinya dipilih-pilih begitu? Ya, untuk anjing-anjing yang terkena rabies tentunya ciri-ciri khasnya sudah ada, misalkan dia takut dengan cahaya, dia takut dengan angin, dia sedikit liar, misalnya ekornya menjepit ke bawah dua kaki belakangnya. Itu kita lakukan edukasi atau literasi kepada masyarakat. Namun sampai dengan hari ini memang belum banyak masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan yang sadar bahwa memang ini satu wabah, kalau kita bilang virus yang harus kita antisipasi. Karena kita akan lakukan eliminasi secara selektif dalam waktu-waktu yang akan datang jika dalam kondisi kita melihat dalam minggu-minggu terakhir ini akan mengalami tren peningkatan yang signifikan, begitu, Mbak. Iya, baik Pak Adi. Untuk anjing yang kemudian bisa kita informasikan atau kita beritakan juga seringkali ditangkap oleh warga dan lain-lain, atau mungkin memang sudah menggigit warga, apakah ini anjing peliharaan atau memang anjing liar yang memang mungkin sekali ya terkena rabies? Ya, dari laporan yang masuk atau kasus yang didapati itu memang dari 307 sebagian besar itu dipelihara atau ada pemiliknya. Namun 100 lebih itu
tidak diketahui pemiliknya, artinya dia menggigit terus dia menghilang. Jadi kita tidak bisa mengetahui atau kita bisa mengambil sampel dari anjing tersebut apakah anjing itu memang terkena rabies atau tidak. Tapi indikasi terkait dengan 3 anak yang digigitan anjing dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia, terakhir yang kemarin DM di Desa Oinlasi, itu memang gejalanya adalah suspek rabies, begitu Mbak. Oke, Pak Adi, kalau misalnya berarti kan tadi dari Pak Adi menjelaskan kepada kami bahwa ada sebagian yang memang anjing yang dipelihara, tapi juga ada yang liar. Nah, kalau misalnya anjing yang dipelihara dan juga terkena rabies, apakah ini pemiliknya tidak memvaksinasi anjing peliharaannya tersebut, Pak? Ya, baik. Sebelum kasus merebaknya virus rabies pada HPR ini, binatang anjing memang rata-rata di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini tidak banyak masyarakat atau mau dibilang 90% pemilik anjing ini tidak melaksanakan vaksinasi kepada anjing. Sehingga mereka di sini biasanya kan anjingnya bukan anjing ras, anjing kampung, sehingga biasanya hidup secara natural saja begitu. Nah, ketika kasus ini merebak, baru kami mengambil langkah-langkah strategis lewat dinas teknis, yaitu dinas peternakan. Kami sudah melakukan vaksin rabies terhadap 2.587 ekor anjing sampai dengan posisi tanggal 13 kemarin. Kucing 212 ekor dan kera 1 ekor. Jadi total sampai dengan hari tanggal 13 adalah 2.800 ekor HPR yang sudah divaksin rabies, begitu Mbak. Ya, baik. Pertanyaan terakhir Pak Adi, karena kita tahu bersama semua sedang paralel melakukan antisipasi dan juga deteksi terhadap anjing yang terkena virus. Lalu apa yang harus dilakukan oleh warga pada saat kemungkinan digigit oleh anjing itu terjadi, Pak? Ya, yang pertama bahwa masa inkubasi rabies sendiri itu kan cukup lama. Tapi kalau kita lihat dari gejala, begitu dia mengalami atau mendapat gigitan anjing, yang pertama adalah dia melakukan upaya pembersihan dengan menggunakan sabun, baik sabun deterjen atau sabun apapun, pada air yang mengalir selama kurang lebih 15 menit untuk menghindari apabila gigitan itu memang terkena dari anjing yang membawa rabies. Yang kedua, bahwa setelah dia membilas secara bersih, dia harus segera melaporkan ke puskesmas terdekat sehingga mendapat penanganan medis lebih lanjut. Sedangkan untuk khusus anjingnya itu bisa diikat atau dikandangkan jika itu memiliki pemiliknya, sehingga kita melihat apakah anjing itu pembawa rabies. Karena kalau jika dia pembawa rabies, maka dalam 14 hari atau 16-17 hari anjing itu akan dengan sendirinya mati. Tapi kalau dia sehat berarti anjing itu memang bukan bergejala rabies. Maka dalam data kami ada terkena gigitan yang memang bergejala khas rabies maupun tidak bergejala rabies, begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Adi Talo, Jubir Satgas Penanganan Rabies Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today. Terima kasih.